Hari berikutnya, Xiang Ling memegang kotak yang berisi kristal batu es dan pergi mencari murid perempuan bernama Fu Suang. Kakak senior Fu Suang, apa isi kotak ini? Fu Suang segera membungkuk dan berkata, salam kepada orang suci. Xiang Ling melambaikan tangannya dan berkata, jangan seperti itu. Panggil saja aku Xiang Ling. Kakak senior Fu Suang, apa yang sebenarnya ada di dalam kotak ini? Bisakah kau memberitahuku? Nah, ini yang menyimpan kristal batu es. Aku tidak bisa membukanya, jadi tetua Jiaolah yang membukanya untukku nanti. Jawab Fu Suang. Mata Xiang Ling berbalik dan dia bertanya lagi, di mana kamu mendapatkan kristal batu es? Saya mendengar dari seorang pendeta yang sedang menjalankan bisnis bahwa kristal batu es ini adalah harta karun dari alam batu dalam dan sangat langka, kenang Fu Suang. Jadi kotak ini dibawa kembali dari alam batu dalam. Xiang Ling merasa sedikit aneh. Bukan begitu. Kudengar dari pendeta bahwa ada sebuah kota di kehampaan di luar wilayah itu, tempat keluarga kerajaan Void tinggal. Kudengar keluarga kerajaan Void memiliki kristal batu es semacam ini. Jadi pendeta itu pergi ke kota itu alih-alih pergi ke alam batu dalam. Sangat merepotkan untuk melewati dinding kristal Void. Fu Suang menjelaskan. Keluarga kerajaan Void. Di mana mereka? Xiang Ling terus bertanya. Aku tidak tahu tentang itu. Aku belum meninggalkan istana Seng Sui. Fu Suang menggelengkan kepalanya, tiba-tiba teringat sesuatu, dan segera menambahkan, oh, omong-omong, setengah bulan yang lalu, seorang anggota keluarga kerajaan Void memasuki istana Seng Sui. Aku pergi menemuinya bersama murid-murid lainnya. Meskipun dia tampak agak aneh, dia cukup tampan. Kudengar namanya adalah Pangeran Feng Xiao, dan dia memiliki status yang sangat tinggi di keluarga kerajaan Void. Ketika Xiang Ling mendengar bahwa ada keluarga kerajaan Void di istana Seng Sui, matanya tiba-tiba berbinar dan dia bertanya, di mana itu? Itu di Ruguiju, yang khusus digunakan untuk menerima tamu, jawab Fu Suang. Ruguiju terletak di sudut istana Seng Sui, terpisah dari istana utama. Rugui-rugui berarti tamu merasa seperti di rumah sendiri. Xiang Ling mengira kotak di tangannya berasal dari keluarga kerajaan Void. Jika dia menemukan keluarga kerajaan Void, dia mungkin bisa menemukan dari mana kotak itu berasal. Jadi dia memegang tangan Fu Suang dan memohon, kakak senior Fu Suang, bisakah kau mengantarku ke sana? Fu Suang melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata dengan malu itu tidak akan berhasil. Terakhir kali aku pergi melihatnya, aku dihukum oleh para tetua. Aku tidak bisa pergi lagi. Xiang Ling mengerutkan bibirnya dan tidak memaksakan diri baiklah. Kalau begitu aku akan pergi. Fu Suang menarik tangan Xiang Ling dan bertanya dengan lembut, apakah kita benar-benar masih bisa menjadi saudara? Tentu saja, Xiang Ling mengangguk dengan serius. Fu Suang mencondongkan tubuhnya dan berbisik, sekarang kau sudah menjadi orang suci. Bahkan jika kau menyelinap pergi ke Ruguiju, para tetua tidak akan menghukummu. Aku tahu ada gerbang sudut di halaman Beiming yang bisa mengarah ke Ruguiju. Apa kau benar-benar ingin pergi? Cepat ceritakan padaku. Aku berjanji jika para tetua mengetahuinya, aku akan merahasiakannya untukmu. Xiang Ling mengangkat tangannya dan berjanji dengan serius. Keduanya berbisik beberapa kata satu sama lain, dan Xiang Ling pergi dengan gembira. Istana Seng Sui seperti rumah. Sudah setengah bulan sejak Pangeran Feng Xiao datang ke Istana Seng Sui. Selama setengah bulan terakhir, dia dikurung di Ruguiju dan tidak bisa keluar. Meskipun Ruguiju dikhususkan untuk menerima tamu, pada kenyataannya, Istana Seng Sui mungkin tidak memiliki satu pun tamu selama ratusan tahun. Oleh karena itu, jika dia kembali ke rumah, dia akan menjadi satu-satunya roh yang tinggal di sana. Istana Seng Sui sangat dapat dipercaya dan setuju untuk mengizinkannya datang ke Istana Seng Sui untuk berlatih. Jadi menurut perjanjian itu, mereka mengirim para tetua untuk mengajarinya keterampilan sihir Istana Seng Sui setiap hari. Namun, Istana Seng Sui mempraktikkan aura, yang benar-benar berbeda dari metode latihan keluarga kerajaan Void. Dia tidak dapat melatih sebagian besar keterampilan sihir Istana Seng Sui. Tetua yang mengajarinya Dharma sangat bertanggung jawab dan secara khusus menemukan beberapa keterampilan magis yang dapat dilakukan dengan menggunakan energi hampa dan mengajarkannya kepadanya. Namun, Istana Seng Sui tidak secara khusus mengumpulkan kekuatan sihir hampa dan teknik rahasia, sehingga kekuatan sihir dan teknik rahasia yang diajarkan kepadanya tidak sekuat seni bela diri keluarga kerajaan kekosongan. Oleh karena itu, Pangeran Feng Xiao sangat tidak senang di Istana Seng Sui. Orang-orang yang datang dan pergi di Ruguiju setiap hari adalah murid-murid biasa yang datang untuk mengantarkan makanan dan membersihkan rumah, dan kebanyakan dari mereka memiliki kultivasi yang lebih rendah darinya. Dia sama sekali tidak peduli. Satu-satunya hal yang menarik baginya adalah anggur spesial Istana Seng Sui, Yin Binglu, yang menjadi favoritnya. Oleh karena itu, ia meminta murid-murid yang mengantarkan makanan kepadanya untuk membawakannya embun es setiap hari.
Minum embun es bukanlah barang langka di Istana Seng Sui, jadi permintaannya dipenuhi. Ruguiju dibangun di tebing gletser, dikelilingi oleh es dan salju, dan pemandangannya sangat indah. Ada pula pohon plum putih yang ditanam di tepi tebing. Karena musim dingin di Istana Seng Sui berlangsung sepanjang tahun, bunga plum tidak pernah layu. Bunga plum putih terpantul di es, menciptakan pemandangan langka di luar Istana Seng Sui. Pada siang hari, Pangeran Feng Xiao duduk di meja batu di depan tebing, menunggu Guru Dharma datang. Tetua Dharma Channel hanya datang sekali sehari, dan dia ingin mengunjungi tempat lain di Istana Seng Sui. Tidak ada gunanya mengajukan permintaan ini kepada murid biasa, jadi dia hanya bisa menunggu Tetua Dharma Channel datang. Embun es di meja batu telah membeku. Cara normal untuk minum Yin Binglu adalah dengan mencairkan separuh Zhen Yuan, lalu meminum separuh es dan separuh anggur Yin Binglu, yang memiliki rasa unik. Pangeran Feng Xiao tidak memiliki keanggunan seperti itu. Dia hanya mengambil seluruh cangkir es batu, melemparkannya ke dalam mulutnya, dan mengunyahnya dengan suara krek-krek. Tepat pada saat ini, sebuah kepala muncul dari dinding di depan Ruguiju. Itu adalah Xiang Ling yang menyelinap ke sana. Xiang Ling mula-mula melihat sekelilingnya, dan setelah memastikan tidak ada orang lain di sekitarnya, dia menatap Pangeran Feng Xiao sejenak. Aku sudah siap secara mental sebelum datang ke sini, jadi aku tidak merasa aneh dengan penampilan Pangeran Feng Xiao. Aku mengamatinya sebentar sebelum aku melangkah dengan berani. Pangeran Feng Xiao menyadari kedatangan seseorang, tetapi dia melihat bahwa itu hanyalah seorang wanita muda. Dia pikir wanita itu datang untuk membersihkan kediaman Rugui, jadi dia mengabaikannya dan terus mengunyah es. Xiang Ling berjalan mendekat, menjepit jarinya dengan gugup, menarik napas dalam-dalam, dan bertanya, apakah kamu dari keluarga kerajaan Void? Pangeran Feng Xiao telah lama berada di Istana Seng Sui, namun hanya sedikit murid Istana Seng Sui yang berinisiatif untuk berbicara dengannya. Mendengar seseorang tiba-tiba berbicara kepadanya, dia merasa sangat aneh. Dia menoleh ke samping dan berkata dengan tidak sabar, saya adalah putra tertua dari Bupati Keluarga Kerajaan Void, Feng Xiao. Ada yang ingin aku tanyakan padamu, bolehkah? Tanya Xiang Ling dengan sopan. Pangeran Feng Xiao memiliki ekspresi yang sangat dingin. Dia melambaikan tangannya seperti sedang mengusir lalat dan berkata, aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan murid berpangkat rendah sepertimu. Mintalah para tetua untuk datang dan berbicara denganku. Tidak, aku benar-benar butuh bantuanmu untuk sesuatu. Hanya 2 pertanyaan, hanya 2. Xiang Ling mengulurkan 2 jari dan bertanya. Enyahlah, jangan membuatku mengatakannya untuk kedua kalinya. Pangeran Feng Xiao berkata dengan nada dingin. Xiang Ling tidak menyangka keluarga kerajaan Void begitu sulit diajak bicara, dan dia mengerutkan kening saat memikirkan solusi. Tepat pada saat ini, Guru Dharma Ji Yao memasuki Ruguiju dan terkejut melihat Xiang Ling. Kemudian dia membungkuk dan berkata, Ji Yao memberi salam kepada orang suci. Suatu hari kemudian, identitasnya berubah drastis. Xiang Ling agak kewalahan, jadi dia buru-buru pergi membantu tetua Ji Yao berdiri, dan terus membalas salam tetua, jangan seperti ini, aku harus bergabung dengan para tetua. Ketika Pangeran Feng Xiao melihat kejadian ini, dia terkejut. Awalnya dia mengira Xiang Ling hanyalah murid biasa dari Istana Seng Sui, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia adalah seorang suci. Saint Ice Phoenix, yang statusnya setara dengan Han Yue Xuannu, penguasa Istana Seng Sui. Ketika Pangeran Feng Xiao mendengar bahwa itu adalah Santo Phoenix S, dia segera berdiri, memperlihatkan senyumnya yang paling menawan, dan menyapanya dengan sangat anggun. Ternyata itu adalah Santo Phoenix S. Feng Xiao bersikap kasar, mohon maafkan aku. Xiang Ling masih punya sesuatu untuk ditanyakan, jadi dia tidak bisa hanya berwajah datar dan tidak menjawab. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Pangeran Feng Xiao segera menunjukkan senyum percaya diri di wajahnya, berpikir bahwa pesonanya masih tak terbendung dan dia hanya perlu menyampaikan permintaan maafnya dengan sopan untuk segera mendapatkan kembali dukungan dari orang suci Ice Phoenix. Di Istana Seng Sui, orang suci Phoenix S memegang status yang sangat tinggi. Namun, Xiang Ling baru berada di Istana Seng Sui selama setengah tahun dan masih seorang gadis kecil. Para tetua Dharma memang menghormatinya, tetapi mereka tetap harus memperlakukannya dengan ketat sesuai dengan aturan sekte. Ji Yao bertanya dengan nada serius orang suci, ini Ruguiju, mengapa kamu datang ke sini? Xiang Ling tahu bahwa para pengikut Istana Seng Sui tidak diizinkan untuk bertemu dengan orang luar tanpa izin, jadi dia dengan cepat menjelaskan, aku datang ke sini, karena... Melihat hal ini, Pangeran Feng Xiao segera memasang ekspresi yang sangat anggun, melangkah maju dan berkata dengan sopan, Penatua Ji Yao, mohon jangan salahkan orang suci. Saya mengalami masalah dalam mempraktikkan keterampilan sihir Istana Seng Sui. Saya tidak dapat menemukan seorang penatua untuk dimintai nasihat, jadi saya melihat orang suci lewat dan berinisiatif untuk meminta nasihat.
Masalah ini tidak ada hubungannya dengan orang suci. Jika Penatua ingin menghukum seseorang, silakan hukum Feng Xiao. Guru Dharma Ji Yao menganggap pernyataan ini masuk akal, tetapi dia tidak benar-benar mempercayainya. Dia menatap Xiang Ling dan bertanya, benarkah? Xiang Ling bergumam, apakah itu, apakah itu, apakah itu? Tetua Ji Yao tidak berniat untuk menyelidiki lebih lanjut, jadi dia menatap Guru Feng Xiao dan bertanya, Guru Feng Xiao, jika Anda memiliki pertanyaan tentang kultivasi, Anda dapat bertanya kepada saya, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Terima kasih, Tetua. Namun, Santo Phoenix S telah menjelaskannya kepadaku. Feng Xiao telah memahaminya dalam hatinya. Keterampilan sihir Istana Salju Ilahi memang mendalam. Feng Xiao sangat mengaguminya. Pangeran Feng Xiao menjawab sambil tersenyum. Sebagai sesepuh yang mengajarkan Dharma, tugas Ji Yao adalah memberikan kekuatan magis dan teknik rahasia, tetapi dia sebenarnya tidak suka mengajarkan kekuatan magis dan teknik rahasia tersebut kepada anggota keluarga kerajaan Void. Karena pihak lain bukan manusia, ada kesenjangan ras di antara mereka. Kedua, pihak lain tidak memiliki pemahaman dalam kultivasi dan bahkan tidak dapat mempelajari teknik rahasia yang paling sederhana. Oleh karena itu, Ji Yao hanya memenuhi kewajibannya untuk mengajarkan Dharma dan tidak peduli apakah pihak lain dapat mempelajarinya atau tidak. Dia mengeluarkan salinan teknik jari menangkap bintang Void dan meletakkannya di atas meja batu, sambil berkata, ini adalah teknik jari dari Istana Seng Sui yang dapat dipraktikkan menggunakan energi Void. Teknik ini sedikit lebih sulit daripada teknik sihir yang saya ajarkan sebelumnya. Anda dapat melihatnya terlebih dahulu. Jika menurut Anda teknik ini bagus dan ingin mempraktikkannya, saya akan menjelaskannya secara rinci besok. Terima kasih, Tetua. Pangeran Feng Xiao membungkuk sopan sebagai ucapan terima kasih. Ji Yao mengangguk, lalu meraih tangan Xiang Ling dan berkata, orang suci, ini adalah wisma tamu, ikutlah denganku. Xiang Ling segera mengeluarkan kotak itu dan berkata, Tetua, saya punya beberapa pertanyaan untuk Pangeran Feng Xiao, bolehkah? Jika permintaan Saint Ice Phoenix itu tidak terlalu berlebihan, Ji Yao tentu saja tidak akan menghentikannya dan akan mengangguk sebagai tanda persetujuannya. Xiang Ling tersenyum cepat dan menatap Pangeran Feng Xiao sambil memegang kotak itu. Matanya berbinar, seolah-olah tatapannya pun dipenuhi dengan senyuman. Pangeran Feng Xiao tiba-tiba merasa bahwa gadis suci Istana Seng Sui di depannya secantik bunga teratai peri yang lembut, sama sekali berbeda dengan penampilan dingin dan sedingin es dari para tetua Istana Seng Sui lainnya. Xiang Ling memegang kotak itu dan bertanya, Pangeran Feng Xiao, kristal batu es itu ditukar dari keluarga kerajaan Void milikmu, kan? Ya, Feng Xiao sangat senang bisa membantu Sang Santo. Pangeran Feng Xiao berusaha sekuat tenaga untuk tersenyum sehangat angin musim semi, sepenuhnya memperlihatkan sikap mulianya sebagai pangeran bupati dari keluarga kerajaan Void. Lalu apakah kotak ini juga milik keluarga kerajaan Voidmu? Xiang Ling bertanya dengan tergesa-gesa. Tentu saja, ini khusus digunakan oleh keluarga kerajaan Void kami untuk menyimpan kristal batu es. Ini dapat mengawetkan kristal batu es dengan sempurna. Pangeran Feng Xiao menjawab. Lalu di mana keluarga kerajaan Voidmu tinggal? Xiang Ling bertanya dengan mata berbinar. Ketika Pangeran Feng Xiao mendengar ini, dia menjadi semakin bangga dan berpikir dalam hati apakah kamu sudah mulai bertanya tentang latar belakang keluargaku. Tampaknya bahkan gadis suci tidak dapat menahan pesona pangeran ini. Kota kerajaan Abis adalah kota kerajaan terbesar di kehampaan luar. Pangeran Feng Xiao berkata dengan anggun. Apakah jauh dari sini? Xiang Ling terus bertanya. Memang agak jauh. Jika itu adalah kapal terbang hampa biasa, mungkin akan memakan waktu 2 atau 3 bulan. Namun, pesawat ulang-alik luar angkasa Istana Seng Sui jauh lebih cepat dan dapat tiba dalam 3 hingga 5 hari. Pangeran Feng Xiao menjawab. Xiang Ling segera bertepuk tangan dan tertawa itu hebat. Pangeran Feng Xiao tersenyum dan bertanya, apakah orang suci ingin pergi ke kota Raja Abis? Jika demikian, Feng Xiao dapat mengajakmu mengunjungi pemandangan terindah di kota Raja Abis. Penatua Ji Yao melihat bahwa isi pembicaraan itu berangsur-angsur menjadi sedikit tidak pantas, jadi dia menyela dan berkata, gadis suci, sudah waktunya untuk kembali. Xiang Ling mengerutkan bibirnya, mengangguk dan menjawab, baiklah. Kemudian dia mengikuti tetua Ji Yao. Pangeran Feng Xiao berdiri di atas salju dengan kepala terangkat tinggi, tersenyum lebar, dan berkata, Nona, jika Anda ingin mengunjungi kota Raja Abis, mohon beritahu Feng Xiao. Feng Xiao pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menyambut Anda. Terima kasih, terima kasih. Xiang Ling berbalik untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya sambil berjalan pergi, wajah dan hatinya penuh dengan senyuman. Setelah kembali ke Istana Seng Sui, Xiang Ling pergi memohon kepada setiap tetua dan pendeta di Istana Seng Sui, berharap bisa pergi ke kota Raja Abis.
Di Istana Seng Sui, status Saint Ice Phoenix tidak lebih rendah dari Hanyu Xuanfei, penguasa Istana Seng Sui. Dia memohon kepada para tetua dan pendeta dari berbagai kuil seperti anak manja, yang benar-benar tak tertahankan. Para tetua di setiap akademi tidak dapat menolak permintaan orang suci itu, tetapi mereka juga tidak dapat menyetujuinya. Mereka hanya dapat mengatakan bahwa mereka tidak dapat membuat keputusan. Akhirnya, berita itu sampai ke telinga Hanyu Xuanfei. Demi pergi ke Abyss King City, Xiangling tidak peduli bahwa Han Yue Xuannu adalah penguasa Istana Seng Sui. Dia melangkah maju dan meraih lengannya serta menjabatnya, "Memohon Tuan, bisakah Anda membiarkan saya pergi ke Abyss King City? Pergi sekali saja." Setelah roh Ice Phoenix terbangun, ia memilih Xiangling untuk menjadi orang suci Ice Phoenix. Menurut aturan Istana Seng Sui, Hanyu Xuanfei menerimanya sebagai murid sejatinya. Ketika masalah ini sampai ke telinga Hanyu Xuanfei, dia sudah memanggil dua pendeta yang pergi ke kota Raja Abyss untuk urusan bisnis dan menanyai mereka. Dia sudah tahu bahwa Ye Xuan ada di kota Raja Abyss. "Kau ingin pergi menemui saudaramu dari alam Jiushu, kan?" Hanyu Xuanfei berkata dengan nada tenang, tanpa ada tanda-tanda kegembiraan atau kemarahan di wajahnya. Xiangling mengerutkan bibirnya, tahu bahwa menolak perintah itu akan membuat Han Yue Xuannu tidak senang, jadi dia menundukkan kepalanya dan mengakui dengan suara rendah, "Ya, jiwa saudaraku terluka parah. Saudaraku telah merawatku sejak aku masih kecil dan dialah yang paling mencintaiku. Tuan, kumohon." Han Yue Xuannu menghela napas dan berkata, "Bagaimana kamu bisa begitu rendah hati, kamu adalah orang suci. Tetaplah tenang." Xiangling segera melepaskan tangannya, berdiri tegak dan menundukkan kepalanya. "Pangeran Feng Xiao meminta untuk kembali ke kota kerajaan Abyss kemarin, dan aku telah setuju. Karena kau ingin pergi ke kota kerajaan Abyss, aku akan mengirim tim pendeta tambahan untuk menemanimu. Namun, ada satu hal yang harus kau janjikan padaku," kata Hanyu Xuanfei. "Baiklah, berapapun permintaanmu, aku akan setuju." Xiangling langsung gembira saat mendengar bahwa dia bisa pergi ke kota Raja Abyss. "Jangan cemas, dengarkan aku dulu." Hanyu Xuanfei memegang tangan Xiangling, memintanya untuk duduk di sebelahnya, dan berkata, "Kamu harus ingat bahwa kamu sudah menjadi orang suci Phoenix S dari Istana Seng Sui. Mulai sekarang, Istana Seng Sui adalah rumahmu. Apapun yang ingin kamu lakukan, pertama-tama kamu harus mempertimbangkan masa depan Istana Seng Sui. Phoenix S adalah roh penjaga Istana Seng Sui. Masa depan Istana Seng Sui ada di tanganmu." Sembari bicara, Hanyu Xuanfei meraih segenggam udara, menaruhnya di telapak tangan Xiangling, lalu mengatupkan kedua telapak tangannya. Xiangling mengerti arti kata-kata ini, tetapi pikirannya masih bingung. "Tuan, saya." "Jangan cemas, santai saja. Yang perlu kau ingat pertama-tama adalah Istana Seng Sui adalah rumahmu, sekolah gurumu, dan tempat yang harus kau lindungi selamanya. Kau boleh bersenang-senang dan pergi jalan-jalan selama beberapa hari, tetapi ketika kau sudah cukup bersenang-senang dan lelah, ingatlah untuk kembali." Hanyu Xuanfei berkata dengan sungguh-sungguh. Dalam hatinya, Xiangling masih merasa bahwa alam Jiushu adalah rumahnya, tetapi dia merasakan panas yang membara di mata Hanyu Xuanfei, dan hatinya mulai goyah. Dengan mata merah, dia mengangguk dengan serius dan setuju, "Saya mengerti. Baiklah, kalau begitu pergilah. Aku akan membiarkan Ji Yao pergi bersamamu. Lingkungan di kehampaan di luar domain itu rumit. Begitu kau berada di luar sana, kau harus lebih banyak mendengarkan tetua Ji Yao." Hanyu Xuanfei memegang tangannya dan menasihati seperti seorang ibu. Xiangling memiliki seorang kakak laki-laki dan seorang kakek kedua sejak dia masih kecil, tetapi dia tidak pernah merasakan kehangatan seperti itu dari ibunya. Tanpa disadari, dia luluh oleh cinta Han Yue Xuannu dan mengangguk dengan penuh semangat lagi, "Saya mengerti." Saat bepergian di ruang hampa luar, kendaraan yang paling umum digunakan adalah kapal terbang ruang hampa. Namun, kecepatan Void Flying Boat sebenarnya tidak secepat itu di ruang hampa di luar domain. Kebanyakan prajurit Shinto yang kuat dapat terbang dengan kecepatan berkali-kali lipat lebih cepat daripada Void Flying Boat dengan hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Tentu saja, terbang jarak jauh dengan hanya mengandalkan kekuatan sendiri menghabiskan banyak energi. Oleh karena itu, sekte abadi ekstrateritorial seperti Istana Seng Sui memiliki banyak harta yang lebih cepat daripada perahu terbang Void. Pesawat ulang-alik adalah salah satunya, dan kecepatannya puluhan kali lebih cepat daripada Void Flying Boat. Pesawat ulang-alik Istana Seng Sui tampak seperti tongkat es raksasa. 3 hari kemudian, Istana Seng Sui kemudian mengirim tim pendeta untuk mengawal Pangeran Feng Xiao kembali ke kota kerajaan Abyss. Xiangling, ditemani oleh sesepuh Dharma Ji Yao dan 12 pendeta dari Istana Seng Sui, menaiki pesawat ulang-alik ke kota Raja Abyss. Hanya butuh 2 hari bagi pesawat ulang-alik untuk melintasi kehampaan tak berujung dan tiba di Abyss King City.
Tempat di mana Sky Shuttle diparkir adalah lingkaran pertama tingkat atas kota kerajaan abis, tepat di tepi danau spiritual. Pangeran Feng Xiao turun dari Sky Shuttle dan menunggu di luar, ekspresi dan perilakunya sopan, seperti seorang putra sekte abadi yang anggun dan anggun. Xiang Ling turun dari pesawat ulang-alik dan melihat pemandangan danau spiritual. Dia berseru, apakah kota Raja Abis begitu indah? Tentu saja, danau spiritual ini adalah taman belakang keluarga kerajaan Void. Kapanpun Saint Xiangling ingin mengunjunginya, Feng Xiao dapat menemaninya. Pangeran Feng Xiao menjawab dengan senyum di wajahnya. Tidak, aku ingin jalan-jalan. Xiangling tidak datang ke Abyss King City untuk bermain. Meskipun dia menemukan tanda yang ditinggalkan Yesuan di dalam kotak terlarang, tidak mudah untuk menemukan seseorang di Abyss King City yang begitu besar. Penatua transmisi Dharma Ji Yao terbatuk dan berkata, "Ahem. Orang suci, sesuai jadwal, pertama-tama Anda harus bertemu dengan Raja dan Bupati keluarga kerajaan Void untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan mereka dalam menukar kristal batu es." Xiangling telah berusaha membiasakan diri dengan identitasnya sebagai orang suci Phoenix Es, jadi dia mengangguk dan setuju, "Saya mengerti." Ji Yao tersenyum pada Pangeran Feng Xiao dan berkata, "Pangeran, tolong bantu atur pertemuan dengan Raja dan Bupati keluarga kerajaan Void." Jangan khawatir, tetua. Feng Xiao telah mengirim anak buahnya untuk menyampaikan pesan itu pagi-pagi sekali. Aku yakin ayahku sudah menunggu di istana. Pangeran Feng Xiao memberi isyarat untuk mengundang dan berkata, "Santo Xiangling, silakan datang ke sini." Kelompok istana Sheng Shui dipimpin oleh pengawal kerajaan keluarga kerajaan Void dan menyeberangi danau energi spiritual menuju istana keluarga kerajaan Void. Xiangling mengenakan jubah salju roh es dan berjalan di depan. Dia merasa sangat tidak nyaman, tetapi masih mencoba meluruskan punggungnya dan berjalan maju, menghitung langkahnya tanpa suara, khawatir jika dia tersandung, dia akan terlihat oleh begitu banyak anggota keluarga kerajaan Void, yang tidak hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, tetapi juga istana Sheng Shui. Untungnya, kultivasiku telah mencapai tingkat tertentu, jadi tidak mudah sempoyongan saat berjalan. Setelah berjalan sebanyak 1.800 anak tangga, mereka akhirnya memasuki istana kerajaan. Raja keluarga kerajaan Void Augu dan Bupati Raja Yelin keduanya ada di sini. Raja Yelin berdiri seperti tuan rumah dan berkata sambil tertawa keras, "Selamat datang di istana Sheng Shui. Silakan duduk." Xiangling terus tersenyum, duduk di tempat yang telah ditentukan, lalu tersenyum pada semua orang yang ditemuinya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Segala urusan pembicaraan diserahkan kepada sesepuh pengajar Dharma, Ji Yao. Apa yang dibicarakan kedua belah pihak saat bertemu hanyalah basa-basi biasa. Setelah pertemuan singkat, keluarga kerajaan Void menyiapkan sebuah halaman di lingkaran pertama tingkat atas kota kerajaan Abis agar semua orang dari istana Sheng Shui dapat menginap. Setelah Raja Yelin dan Pangeran Feng Xiao kembali ke kamar tidur bupati mereka sendiri. Pangeran Feng Xiao berkata dengan yakin, "Ayah, orang suci Phoenix Es itu menyukaiku. Kudengar ada pernikahan antara keluarga kerajaan Void dan ras manusia. Bagaimana menurutmu tentang pernikahan dengan istana salju ilahi?" Istana Sheng Shui adalah salah satu gerbang abadi ekstrateritorial yang paling misterius dan kuat di kehampaan luar. Bahkan keluarga kerajaan kehampaan ingin memiliki hubungan yang baik dengan gerbang abadi seperti itu, dan akan lebih baik lagi jika mereka dapat membentuk aliansi melalui pernikahan. Terlebih lagi, Raja Yelin sekarang bertarung secara terbuka dan rahasia dengan Aogu, dan dia lebih membutuhkan bantuan istana Sheng Shui. Mata Raja Yelin berbinar-binar, lalu dia bertanya, "Apakah kamu yakin bahwa orang suci itu menaruh hati padamu?" Pangeran Feng Xiao tersenyum percaya diri dan berkata, "Tentu saja, dia berinisiatif untuk datang dan bertanya tentang latar belakang keluargaku. Jelas sekali dia menyukaiku. Tidak hanya itu, begitu aku mengatakan akan kembali, dia langsung memohon Han Yue Xuan Nu untuk ikut denganku. Jelas sekali dia yang berinisiatif. Baguslah. Namun, tidak cukup bagi Sein untuk memiliki kesan yang baik terhadapmu. Yang terpenting adalah mendapatkan persetujuan dari Lord of the Sheng Shui Palace, jadi kamu tidak bisa bersantai dan terus memperdalam dukungan Ice Phoenix Sein untukmu. Ayah akan perlahan-lahan mendorong hal-hal lainnya. Jika ini dapat dicapai, dengan bantuan Sheng Shui Palace, belum lagi Aogu, Zhou Shurilem juga akan berada dalam jangkauanmu. Namun, kamu harus ingat untuk tidak menjadi tidak sabar. Ingat identitasmu sebagai pangeran dari Void Royal Family dan jaga sikapmu." Raja Yelin mengingatkan. "Saya mengerti." Pangeran Feng Xiao setuju dan berkata, "Kalau begitu saya akan pergi ke danau energi spiritual sekarang." Halaman tempat tinggal istana Sheng Shui berada di sebelah danau energi spiritual. Pangeran Feng Xiao meninggalkan kamar tidur bupati dan datang ke danau energi spiritual. Berdiri di luar halaman tempat orang-orang dari istana Sheng Shui tinggal, dia melambaikan tangannya dan memanggil seorang murid dari istana Sheng Shui. "Fu Suang,
Seorang murid perempuan Istana Seng Sui, berjalan menghampirinya dan menyapanya dengan hormat. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Tuan Feng Xiao? Pangeran Feng Xiao menyerahkan mutiara berharga dan bertanya, apa yang sedang kalian, para wanita suci, lakukan? Istana Seng Sui. Setelah pesawat ulang-alik luar angkasa pertama berangkat, Hanyu Xuanfei mengirimkan pesawat ulang-alik luar angkasa kedua. Seorang tetua dari Istana Seng Sui memimpin sekelompok pendeta untuk melindungi orang suci Bing Huang secara diam-diam. Tentu saja, di samping perlindungan, ada juga tugas pengawasan. Hanyu Xuanfei menyaksikan pesawat ulang-alik luar angkasa kedua terbang keluar dari gerbang gunung tembok kristal dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Istana Seng Sui telah mencari roh Ice Phoenix sejak zaman kuno, dan butuh waktu puluhan ribu tahun secara total, dan ratusan upacara kebangkitan, sebelum mereka akhirnya memperoleh seorang Saint Ice Phoenix. Roh penjaga yang akhirnya ditemukan setelah puluhan ribu tahun berusaha meninggalkan Istana Seng Sui begitu saja. Bagaimana saya bisa tidak khawatir? Qin Ming, tetua suci Istana Seng Sui, berjalan di belakang Hanyu Xuanfei dan berkata dengan santai, jika Xuanfei khawatir, mengapa dia membiarkannya meninggalkan Istana Seng Sui? Hatinya tidak di sini. Semakin lama dia dikurung, semakin banyak kebencian yang akan dia miliki. Jika dia mulai membenci Istana Seng Sui seiring berjalannya waktu, akan semakin sulit untuk mendapatkannya kembali. Hanyu Xuanfei mendesah. Tetapi roh Ice Phoenix ada bersama Sein. Bagaimana jika dia pergi dan tidak pernah kembali? Apa yang harus kita lakukan? Tetua Sein Qin Ming berkata dengan cemas. Han Yue Xuannu tersenyum tipis dan berkata, apakah kamu pernah menerbangkan layang-layang? Selama kamu memegang talinya, kamu dapat mengambil layang-layang itu tidak peduli seberapa jauh ia terbang. Bagaimana jika benangnya putus? Tanya tetua suci Qin Ming. Jika benang itu ada di tanganku dan aku bisa memutuskannya, berarti aku tidak kompeten. Hanyu Xuanfei berkata dengan nada meremehkan. Xuannu sedang dalam kondisi serius. Tapi, benang mana yang dimaksud Xuannu? Tanya tetua suci Qin Ming dengan bingung. Alasan mengapa Saint Ice Phoenix tidak berada di Istana Salju Ilahi hanyalah karena dia terikat oleh saudaranya di dunia fana. Kata Hanyu Xuanfei. Apakah Xuanfei akan? Tetua suci Qin Ming tiba-tiba terkejut. Hanyu Xuanfei menoleh ke arahnya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bagaimana kau bisa memikirkan hal ini? Jika kau membasminya, benang itu akan benar-benar putus. Jiwa saudara laki-laki orang suci itu terluka parah. Selama dia tidak dapat disembuhkan di tempat lain, orang suci itu cepat atau lambat akan membawa saudaranya kembali untuk meminta bantuan. Ini adalah benang yang paling sulit. Hanyu Xuanfei menjelaskan. Xuannu adalah orang yang selalu memikirkan segala sesuatunya dengan matang, kata Qin Ming sambil tersenyum. Ribuan mil jauhnya, di kota Raja Abis, Pangeran Feng Xiao datang ke Istana Seng Sui setiap hari untuk tinggal sementara di halaman. Dia bertanya kepada para murid Istana Seng Sui tentang kesukaan orang suci Ice Phoenix dan membawa semua hadiah yang bisa dia dapatkan. Hari itu, Pangeran Feng Xiao tiba di gerbang halaman pagi-pagi sekali, memberi isyarat kepada murid Istana Seng Sui yang menjaga gerbang, dan bertanya, Anda mengatakan sebelumnya bahwa orang suci Phoenix S menyukai burung. Benarkah itu? Seharusnya memang begitu. Ketika saya berada di Istana Seng Sui, saya sering melihat lukisan Bunda Maria. Dia melukis orang atau orang dan burung secara bersamaan. Namun, keterampilan melukis Bunda Maria sungguh, belum pernah ada sebelumnya. Bagaimanapun, saya hanya bisa mengatakan bahwa lukisan itu adalah burung. Fu Suang, seorang murid perempuan dari Istana Seng Sui, menjawab. Pangeran Feng Xiao menyerahkan mutiara berharga lainnya dan berkata, kemarin aku memintamu untuk menyalin sebuah gambar untukku. Apakah kamu menyalinnya? Fu Suang sangat gembira saat mendapatkan mutiara itu. Ia mengeluarkan sebuah lukisan, menyerahkannya, dan berkata, ini dia. Aku yang meminta lukisan itu kepada Sang Santo. Sang Santo dan aku memiliki hubungan yang sangat baik. Aku yang meminta lukisan ini, dan ia yang memberikannya kepadaku. Pangeran Feng Xiao mengambil lukisan itu, melihatnya, dan tidak dapat mengatakan apakah itu bagus atau buruk. Keluarga kerajaan Void tidak menyukai hal-hal yang elegan seperti musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Pangeran Feng Xiao hanya berpikir bahwa lukisan ini cukup jelas dan sedikit familiar. Burung jenis apa yang dilukis oleh lukisan ini? Itu mungkin seekor elang, dan saya pernah melihat ekspresi wajah orang suci itu ketika dia melihat lukisan itu. Dia sangat bersemangat. Jika kita dapat menemukan elang seperti itu, saya rasa orang suci itu akan sangat senang. Fu Suang menambahkan. Mata Pangeran Feng Xiao tiba-tiba berbinar. Tiba-tiba dia teringat mengapa burung itu tampak familiar. Dia memang pernah melihat burung besar serupa sebelumnya. Dia tidak hanya melihatnya, dia awalnya juga mengarahkan pandangannya pada burung besar itu,
tetapi dia tidak mendapatkannya karena beberapa keadaan yang tidak terduga. Begitulah adanya. Aku pernah melihat burung jenis ini. Aku akan mengambilnya dan memberikannya kepada orang suci itu. Pangeran Feng Xiao berkata demikian dan segera pergi dengan gembira. Di luar kota Raja Abis, di sebuah gunung yang tidak disebutkan namanya. Pedang Kunpeng ditancapkan ke tanah. Ye Xuan meletakkan tangannya di gagang pedang, memejamkan mata dan bermeditasi, dengan hati-hati mengingat proses asimilasi hukum-hukum yang kacau dengan hukum-hukum pedang di Rerundewa Pedang di Batu. Saat itu, saya menggunakan prinsip pedang untuk mengasimilasi prinsip kekacauan, dan saya memperoleh beberapa pemahaman. Akan tetapi, mengubah hukum-hukum dasar dunia jauh lebih sulit daripada mengubah hukum-hukum yang kacau, jadi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum mencapai terobosan yang sesungguhnya. Ye Xuan memejamkan mata dan bermeditasi, merasakan kenyataan dengan saksama. Tepat pada saat ini, gelombang datang dari kehampaan, diikuti oleh tombak berantai yang melesat keluar dari kehampaan, menghalangi langit, bumi, dan kehampaan di sekitarnya. Segera setelah itu, 3.000 kavaleri ikan pari manta muncul. Ye Xuan membuka matanya dan melihat bahwa itu adalah kavaleri manta dari keluarga kerajaan Void. Dia berkata dengan tidak sabar, lagi. Setelah kavaleri manta menjebak Ye Xuan, mereka tidak mengambil tindakan lebih lanjut, seolah-olah mereka sedang menunggu perintah berikutnya. Sisi lain, di sebelah Danau Lingqi, di halaman tempat semua orang dari istana Seng Sui tinggal sementara. Pangeran Feng Xiao memerintahkan para pengikutnya untuk membawa 100 kotak harta karun, dan kemudian di aula, di hadapan semua tetua istana Seng Sui, dia berkata dengan lantang kepada Xiang Ling Feng Xiao telah mengagumi orang suci itu sejak lama. Keluarga kerajaan Void selalu bersikap lugas, jadi aku akan mengatakannya dengan terus terang. Feng Xiao berharap untuk menikahi orang suci Phoenix S. 100 kotak ini adalah hadiah pertunangan. Semua tetua dan murid istana Seng Sui yang hadir saling memandang dengan heran. Xiang Ling mengerjapkan matanya, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia segera menatap guru Dharma Ji Yao dan bertanya dengan gugup, apakah ini diatur oleh guru? Mungkin, tidak, kan? Ji Yao juga merasa ini terlalu tiba-tiba. Pangeran Feng Xiao mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan percaya diri, Feng Xiao tahu bahwa Santa Perawan sudah lama menaruh hati padanya. Feng Xiao merasa sangat terhormat karena mendapatkan perhatian Santa Perawan. Untuk membuat Santa Perawan senang, selain 100 kotak hadiah pertunangan, Feng Xiao juga telah menyiapkan hadiah lain, yaitu ini. Sambil berbicara, dia mengeluarkan lukisan seekor burung dan membentangkannya untuk diperlihatkan kepada semua orang. Ini, Xiang Ling menatap kertas yang dicoret-coretnya saat ia bosan, lalu berkedip terus-menerus. Benar sekali, burung yang ingin diberikan Feng Xiao kepada orang suci adalah burung yang digambar di kertas itu. Pangeran Feng Xiao mengiyakan. Kau akan memberiku seekor elang guntur. Xiang Ling bahkan lebih terkejut. Elang petir bukanlah binatang spiritual langka di alam Jiushu, namun cukup langka di kehampaan di luar wilayah tersebut. Benar sekali. Selama itu adalah sesuatu yang disukai Sang Santo, Feng Xiao akan mencoba segala cara untuk mendapatkannya. Tidak seorang pun dapat menghentikannya, tidak peduli siapapun orangnya. Pangeran Feng Xiao berkata dengan percaya diri. Xiang Ling bahkan lebih terkejut dan bertanya, apakah benar-benar ada elang guntur di kehampaan di luar domain? Ya, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Itu satu-satunya di kota kerajaan Abis. Pangeran Feng Xiao menegaskan. Mata Xiang Ling membelalak dan dia bertanya, seberapa besar Thunder Eagle? Apakah sebesar ini? Sambil berbicara, dia membuat gerakan yang sangat besar dengan tangannya. Ya, ini sangat besar. Aku jamin bahwa Sang Santa akan menyukainya, dan selama Sang Santa menyukainya, aku akan mendapatkannya untuknya dengan cara apapun. Pangeran Feng Xiao mengiyakan. Di mana elang petir? Xiang Ling berdiri dan bertanya dengan penuh semangat. Sudah berhari-hari sejak aku datang ke Abyss King City. Setiap kali aku keluar, ada banyak murid dari istana Seng Sui yang mengikutiku, yang membuatku tidak nyaman untuk melakukan apapun. Pangeran Feng Xiao merasa lega saat melihat ekspresi Xiang Ling. Ia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Sein. Tidak ada yang tidak bisa kuperoleh di kota Raja Abyss. Silakan ikuti aku. Aku akan mengambil Thunder Eagle ini dan memberikannya kepadamu. Kalau begitu, ayo kita pergi. Xiang Ling hendak keluar dengan penuh semangat. Ji Yao awalnya ingin menghentikannya, tetapi dia tidak bisa, jadi dia hanya bisa melambaikan tangan dan meminta orang untuk mengikuti. Setelah Pangeran Feng Xiao meninggalkan pelataran, dia terbang ke arah luar kota Raja Abyss bersama pengawal kerajaan Void. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka tiba di sebuah gunung yang tidak disebutkan namanya di luar kota. Di gunung tanpa nama ini, kavaleri manta mengepung seorang pria dan seekor elang. 3.000 tombak rantai tertancap di tanah,
kilat menyambar, dan seluruh ruang terhalang. Pangeran Feng Xiao tiba di sini lebih dulu, dan orang-orang dari istana Seng Sui belum tiba. Titik titik titik. Titik titik titik. Ye Xuan melihat Pangeran Feng Xiao dan berkata dengan tidak senang, kamu lagi. Pangeran Feng Xiao berdiri di udara, menatap Ye Xuan, dan berkata sambil tersenyum, hari ini, aku akan menikahi seorang suci abadi yang tiada taraf, jadi aku bisa melepaskanmu. Namun, aku akan menggunakan elang petir ini sebagai hadiah pertunangan. Hari ini, aku bahagia dan bisa mengampuni nyawamu. Pergilah. Tanpa menunggu Ye Xuan berbicara, sekelompok orang dari istana Seng Sui terbang keluar kota. Pangeran Feng Xiao menunjuk ke arah elang petir di lingkaran blokade, berbalik dan berkata kepada Xiang Ling Santo, cukup sekian. Selama kamu menyetujui pernikahan ini, elang petir ini akan menjadi hadiah pertunangan. Ketika Xiang Ling melihat pria dan elang di lingkaran blokade, jiwanya telah melayang. Tidak mungkin dia bisa mendengar apa yang dikatakan Pangeran Feng Xiao. Dia hanya merasakan dengungan di kepalanya, hidungnya sakit, dan dia tidak bisa menahan keinginan untuk menangis. Nona suci Xiang Ling, kumohon berjanjilah padaku, pinta Pangeran Feng Xiao dengan semangat tinggi. Penatua Ji Yao bergegas mendekat, berdiri di depannya, dan berkata dengan ekspresi serius, Pangeran Feng Xiao, mungkin ada kesalahpahaman. Saat keduanya tengah berbincang, Xiang Ling tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dingin dan terbang keluar. Phoenix Es berteriak ke langit, Xiang Ling menerobos blokade, melemparkan dirinya ke pelukan Ye Xuan, dan menangis terseduh-seduh. Ye Xuan tidak menyangka akan melihat Xiang Ling di sini secara tiba-tiba. Dia tertegun sejenak, lalu mengulurkan tangan dan membelai kepalanya dengan lembut, dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja di istana Seng Sui? Tidak, sama sekali tidak, Xiang Ling menangis terseduh-seduh. Di luar blokade, ketika Pangeran Feng Xiao melihat pemandangan ini di lingkaran blokade, dia sedikit bingung dan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Dia menunjuk kedua orang yang menghalangi dan bertanya kepada Penatua Ji Yao apa yang terjadi. Kelompok tetua Istana Salju Ilahi yang mengikuti Saint Ice Phoenix kali ini semuanya mengetahui beberapa informasi orang dalam. Ji Yao berkata dengan tenang, seperti yang kamu lihat, inilah yang terjadi. Tidak mungkin. Gadis sucimu jelas-jelas punya perasaan padaku. Dia berinisiatif mendekatiku saat kita berada di Istana Seng Sui. Pangeran Feng Xiao berkata dengan enggan. Ji Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah. Orang suci itu baru saja menemukan tanda di kotak kristal es dan bertanya kepadamu tentang asal-usul kotak itu. Lalu mengapa dia bersikeras datang ke kota Raja Abis bersamaku? Bukankah ini inisiatif untuk mendekatiku? Pangeran Feng Xiao berkata dengan mata terbelalak. Pangeran Feng Xiao, kau benar-benar telah melakukan kesalahan. Sang Santo sedang mencari saudaranya, dan lukisan yang kau ambil sebenarnya adalah lukisan binatang roh yang dibesarkan oleh Sang Santo dan saudaranya. Pangeran Feng Xiao, kau benar-benar salah paham tentang banyak hal. Ji Yao menjelaskan. Ekspresi wajah Pangeran Feng Xiao tiba-tiba berubah sangat buruk. Dia tidak pernah menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Marah dan terhina, dia menunjuk ke arah Ye Xuan dan pria lainnya dan berteriak, silakan, basmi dia. 3.000 prajurit kavaleri manta mengangkat wajah mereka pada saat yang sama, siap untuk beraksi. Semua orang di istana Seng Sui melotot, menghunus pedang mereka secara bersamaan, dan berteriak, apa yang ingin kamu lakukan? Mata Pangeran Feng Xiao dipenuhi dengan keganasan, dan dia mendengus, aku bisa membiarkan orang-orang istana Seng Sui sendiri, tetapi orang ini harus mati, basmi dia. Xiang Ling mendengar teriakan dan jeritan di belakangnya, dia terisak-isak, menyeka air matanya, lalu mengepalkan tinjunya dan bersiap untuk mengambil tindakan. Ye Xuan menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu melakukannya. Aku hanya kebetulan mendapat beberapa wawasan baru-baru ini dan ingin mencoba pedang itu. Sambil berbicara, 3.000 kavaleri manta mengangkat lembing mereka dan melemparkannya dengan dahsyat, diiringi kilatan petir yang menyambar jatuh. Ye Xuan menekan pedang kunpeng dengan telapak tangannya dan menariknya keluar dengan keras, menyatukan pemahaman barunya tentang prinsip pedang ke dalam pedang, dan mengayunkan pedang untuk memancarkan cahaya pedang yang terang. Cahaya pedang itu seperti bulan sabit, berputar-putar dan menebas tubuh 3.000 kavaleri manta. 3.000 prajurit kavaleri manta hancur secara tertib dan jatuh dari udara. Dengan satu pedang, dia membasmi 3.000 prajurit kavaleri elit dari keluarga kerajaan Void. Pedang itu bersinar dengan bersih dan rapi. Sisi lain, orang-orang dari istana Seng Sui mengepung Pangeran Feng Xiao. Meskipun mereka tidak langsung menyerang, mereka sudah hampir berkelahi. Tepat pada saat ini, sebuah tim pengawal kerajaan Void bergegas datang dan menyelamatkan Pangeran Feng Xiao. Terdengar tawa keras Raja Yelin, apa yang terjadi? Keluarga kerajaan Void dan istana Seng Sui selalu rukun. Mengapa tiba-tiba muncul konflik?
Tetua Ji Yao berkata dengan dingin, kamu harus bertanya pada Pangeran Feng Xiao tentang ini. Kaulah yang membujukku untuk melamarmu, teriak Pangeran Feng Xiao dengan marah. Penatua Ji Yao tidak menunggunya menyelesaikan kata-katanya dan segera memotongnya. Pangeran Feng Xiao, tolong hargai dirimu sendiri. Gadis suci istana Seng Sui tidak pernah menikah dengan orang di luar keluarga. Kau, Pangeran Feng Xiao ingin membantah. Raja Yelin mengangkat tangannya untuk menyela, baiklah, menurutku ini hanya kesalahpahaman. Aku harap ini tidak akan merusak hubungan antara keluarga kerajaan Void dan istana Seng Sui. Saya harap begitu, kata Tetua Ji Yao dengan dingin. Raja Yelin meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memerintahkan dengan suara berat, penjaga, kirim pangeran kembali. Ayah, Pangeran Feng Xiao tidak ingin melepaskannya. Kembalilah. Raja Yelin menatapnya dengan dingin. Pangeran Feng Xiao tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan mengikuti pengawal kerajaan Void kembali ke istana kerajaan. Raja Yelin menoleh ke arah Ye Xuan dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka bahwa Tuan Ye ada hubungannya dengan istana Seng Sui. Aku tidak menyangka kalau keluarga kerajaan Void ternyata punya kebiasaan seperti itu, mencuri binatang roh milik orang lain lalu memberikannya kepada pemilik aslinya sebagai hadiah. Ucap Ye Xuan bercanda. Itu hanya kesalahpahaman. Dalam beberapa hari, keluarga kerajaan Void akan menyelenggarakan perjamuan untuk menghibur para tetua istana Seng Sui. Tuan Ye mungkin juga menghormati kita dengan datang. Setelah Raja Yelin selesai berbicara, dia mengibaskan lengan bajunya dan kembali ke kota kerajaan Abis. Setelah semua keluarga kerajaan Void pergi, Ye Xuan akhirnya punya waktu untuk memperhatikan Xiang Ling dengan saksama. Dia mencubit wajahnya dan berkata sambil tersenyum, berat badanmu turun. Lemak bayi hampir hilang. Xiang Ling berkata dengan wajah serius, aku sudah dewasa. Tentu saja aku tidak punya lemak bayi lagi. Bagaimana kamu tumbuh dewasa? Kamu mulai menangis begitu kita bertemu, sama seperti sebelumnya, canda Ye Xuan. Xiang Ling segera membalikkan badannya, menyeka air mata di wajahnya dengan lengan bajunya, dan berkata dengan marah, semua gara-gara kamu, aku jadi menangis. Ji Yao, guru Dharma istana Seng Sui, melihat bahwa orang suci itu menangis dan tertawa, mencubit dan membuat keributan dengan orang lain, yang sangat tidak pantas. Dia melangkah maju, batuk 2 kali, dan berkata, orang suci, sudah waktunya untuk kembali. Ayo kita kembali dan bicara. Xiang Ling meraih tangan kakaknya dan berlari menuju kota kerajaan Abis. Dia sangat bersemangat, tanpa martabat dan sikap menahan diri yang seharusnya dimiliki oleh seorang gadis suci dari istana salju ilahi. Penatua Ji Yao harus mengingatkannya lagi, nona suci. Xiang Ling akhirnya bereaksi, mengerucutkan bibirnya dan melepaskan tangannya, lalu bersikap seperti wanita terhormat dan berkata, kakak, mari kita kembali ke kota dan mengenang masa lalu. Di mana kamu tinggal sekarang? Tanya Ye Xuan. Saya tinggal di halaman di sebelah Danau Lingqi. Pemandangan di sana sangat indah. Xiang Ling tersenyum senang ketika mengatakan ini, dan lupa untuk menjadi wanita yang bermartabat. Ye Xuan mengerutkan kening dan bertanya, di mana keluarga kerajaan Void mengatur tempat tinggalmu? Oh, sepertinya kita berselisih dengan keluarga kerajaan Void. Haruskah kita pindah? Xiang Ling akhirnya bereaksi. Dia baru saja bertengkar tidak menyenangkan dengan Pangeran Feng Xiao, dan tidak pantas untuk terus tinggal di sana. Tetua Ji Yao berkata, Nona, jangan khawatir. Keluarga kerajaan Void tidak berani bersikap bermusuhan terhadap istana salju ilahi. Namun, sungguh tidak pantas untuk terus tinggal di halaman danau spiritual. Aku akan mencari tempat tinggal lain. Nona, jangan khawatir. Kalau begitu aku akan tinggal di tempat kakakku untuk sementara waktu. Xiang Ling berpura-pura menjadi wanita bermartabat, mencuri pandang ke arah Ye Xuan, menahan senyum, dan tidak memegang tangannya di depan para tetua istana Seng Sui. Kedua pria itu berjalan menuju kota Raja Abis, diikuti oleh seekor elang besar. Tetua Ji Yao segera memerintahkan sekelompok murid istana Seng Sui untuk menyusul, dan kemudian membawa murid-murid lainnya untuk mencari tempat tinggal baru. Kembali ke halaman tempat Ye Xuan tinggal sementara, Xiang Ling akhirnya merasa rileks. Dia tidak lagi bersikap seperti orang suci dan menghela napas, aku sangat lelah. Kemudian, dia berbalik dan memeluk Lei Qiu, seluruh tubuhnya terbenam dalam bulu-bulu itu, aku juga merindukan Lei Qiu. Kukuku, Lei Qiu mengepakkan sayapnya, tampak sangat bahagia. Xiang Ling teringat sesuatu dan berbalik untuk bertanya, bagaimana lukamu? Tidak apa-apa, situasinya sangat stabil. Ye Xuan menjawab dengan santai. Jadi, apakah kamu sudah menemukan kakek buyut? Xiang Ling bertanya dengan gugup. Ye Xuan mengeluarkan tombak Haori, menancapkannya di tanah, menggosoknya, dan berkata, aku menemukan tombak Haori milik kakek buyutku, tetapi aku tidak melihat orangnya. Namun, karena aku menemukan senjatanya, berarti kakek buyutku pernah ke sini.
Aku pasti akan menemukannya. Ya, kami pasti akan menemukannya. Xiang Ling mengangguk mengiyakan. Jangan bicara tentang aku, ceritakan tentang dirimu. Bagaimana kamu bisa menjadi gadis suci istana Seng Sui? Ye Xuan menariknya untuk duduk dan bertanya. Xiang Ling tertawa dan berkata dengan nada santai itu hanya membangkitkan semangat Ice Phoenix, dan kemudian menjadi orang suci. Aku menjalani kehidupan yang baik di istana Seng Sui. Aku punya makanan dan minuman, dan semua orang sangat baik padaku. Tentu saja, kebenarannya tidak semudah yang dikatakannya, terutama proses membangkitkan roh Ice Phoenix yang didorong hingga batas maksimal sebelum berhasil. Tetapi karena dia telah selamat, dia tidak ingin membicarakan proses yang sulit itu lagi, agar tidak membuat Ye Xuan khawatir. Mereka berdua punya banyak hal untuk dibicarakan, dan mereka tertawa sepanjang hari hingga malam tiba, saat tetua Ji Yao datang untuk membawa Xiang Ling pergi. Xiang Ling pergi dengan enggan dan pindah ke halaman di lantai tengah kota Raja Abis. Halaman baru itu tidak seindah yang sebelumnya, tetapi Xiang Ling tidak peduli. Dia tertawa sepanjang malam dan bahkan terbangun sambil tertawa dalam mimpinya. 2 hari kemudian, keluarga kerajaan Void mengadakan perjamuan istana untuk secara resmi menyambut istana Seng Sui. Di halaman luar istana, Xiang Ling, mengenakan gaun bersalju, berbalik dan bertanya, apakah terlihat bagus? Kostum Ice Phoenix Saint yang aslinya semurni gunung es, dikenakannya agar terlihat lincah dan bersemangat. Namun, Ye Xuan menyukai Xiang Ling seperti ini. Jika dia berpura-pura bermartabat dan dingin, itu tidak akan seperti dirinya. Ketika mereka duduk di meja mereka berdua duduk bersama, tampak tak terpisahkan. Penatua Ji Yao harus mengingatkannya tentang hampir segalanya, tetapi terlalu banyak pengingat menjadi mengganggu, jadi dia hanya bisa terus menyerah. Raja dari keluarga kerajaan Void telah mengetahui berita tentang hubungan dekat Ye Xuan dengan gadis suci istana Seng Sui 2 hari yang lalu, dan dia sangat gembira. Awalnya, dia khawatir bahwa setelah Pangeran Feng Xiao pergi ke istana Seng Sui untuk berlatih, hubungan antara istana Seng Sui dan Raja Yelin akan menjadi terlalu dekat. Sekarang kekhawatiran ini telah teratasi. Tuan Ye, saya tidak menyangka Anda dan gadis suci istana Seng Sui adalah saudara kandung. Itu hebat. Izinkan saya bersulang untuk Anda, kata Aogus sambil mengangkat gelasnya. Ye Xuan menanganinya sebentar dan kemudian melanjutkan berbicara dengan Xiang Ling dengan suara rendah. Ketika Xiang Ling berada di istana Seng Sui, begitu dia berpikir untuk datang ke kota Raja Abis, dia mengumpulkan semua jenis barang bagus di istana Seng Sui. Sekarang dia mengeluarkannya satu persatu dan meletakkannya di depan Ye Xuan. Ini Yin Binglu, anggur istana Seng Sui. Ayo, cicipi. Xiang Ling menuangkan segelas Yin Binglu terlebih dahulu, lalu memegang teko anggur dan berkata sambil tersenyum. Pangeran Feng Xiao juga hadir. Melihat perilaku intim keduanya, dia teringat apa yang terjadi 2 hari lalu. Ketika dia memikirkan hal-hal itu, dia menjadi marah. Dia berjalan ke arah Raja Yelin dan berbisik, Ayah, aku ingin memberi pelajaran pada manusia bernama Ye ini. Ekspresi Raja Yelin tidak berubah. Ia terus tersenyum saat menghadapi para tamu yang bersulang. Ia berbisik, ras ini cukup kuat. Lebih baik mereka lebih stabil. Pangeran Feng Xiao mendengus dingin, aku sudah memeriksanya. Kekuatan spiritual si idiot ini jauh lebih lemah dariku. Kultivasinya pasti palsu. Selama ayahku setuju, aku akan segera menghancurkannya. Pihak lain memiliki hubungan dekat dengan istana Seng Sui. Jangan membuat musuh dengan istana Seng Sui untuk saat ini. Raja Yelin mengingatkan. Jangan khawatir, ayah. Aku sudah mengirim orang-orangku untuk menyelidiki 2 hari yang lalu. Manusia bernama Ye ini berasal dari alam Jiushu. Dia tidak memiliki hubungan dengan istana Seng Sui, tetapi hanya memiliki sedikit hubungan dengan Santo Ice Phoenix. Jika dia tidak muncul, aku pasti sudah menangkap Santo Ice Phoenix sejak lama. Wanita itu kuat, dan selama aku memberinya pelajaran di depan umum dan membuatnya kehilangan muka, Santo Ice Phoenix pasti tidak akan menyukainya. Pangeran Feng Xiao berkata dengan sangat percaya diri. Raja Yelin menyipitkan matanya dan menatap Ye Xuan. Ye Xuan merasakan 2 tatapan tajam datang padanya, dia mendongak untuk membalas tatapan itu, matanya bertemu dengan mata Raja Yelin, lalu dia menyeringai dan mengangkat gelasnya. Raja Yelin juga tersenyum dan mengangkat gelasnya, lalu berbisik, baiklah, biarkan orang-orang Jiushu melihat betapa kuatnya keluarga kerajaan Void. Setelah mendapat izin Raja Yelin, Pangeran Feng Xiao menunjukkan senyum sinis di wajahnya lalu berdiri dan berjalan menuju ke tengah. Dia berdiri di tengah aula, menatap Ye Xuan dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan keras keluarga kerajaan Void memiliki kebiasaan bertukar perasaan dengan paksa. Dengan begitu banyak tamu yang hadir hari ini, saya ingin mengundang Tuan Ye untuk keluar dan bertanding. Apakah Anda berani? Ye Xuan tersenyum seolah sudah menduganya, dan sama sekali tidak khawatir dengan provokasi mendadak ini. Namun,
Xiang Ling di sampingnya mengerutkan kening dan berteriak dengan marah, apa yang ingin kamu lakukan? Saudaraku menderita cedera spiritual. Pokoknya, kamu tidak bisa melawannya, jadi aku akan melawanmu. Melihat Pangeran Feng Xiao tiba-tiba menyerang, Ao Gu, raja dari klan Void, mengerutkan kening dan berteriak, Tuan Muda Ye adalah tamu terhormat, Feng Xiao, kamu sangat kasar. Pangeran Feng Xiao mengerutkan bibirnya, menatap Ao Gu dengan jijik, dan berkata dengan nada menghina, yang mulia, bersaing dengan tamu terhormat dalam seni bela diri adalah tradisi keluarga kerajaan Void sejak zaman dahulu. Apakah yang mulia berpikir bahwa ada yang salah dengan tradisi keluarga kerajaan Void? Wajah Ao Gu menjadi semakin jelek. Dalam hal faksi, Ye Xuan sampai batas tertentu adalah pembantu faksi raja. Sekarang Raja Yelin ingin menekan Ye Xuan, yang sebenarnya merupakan perjuangan rahasia antara kedua faksi. Bagi Ao Gu, kekalahan Ye Xuan dalam kontes itu sendiri bukanlah masalah besar, tetapi anggota kedua faksi dapat melihat bahwa ini adalah pertikaian antar faksi, dan jika satu pihak kalah, itu akan menjadi kehilangan muka yang besar dan dampak yang besar pada prestise mereka. Terlebih lagi, Ao Gu telah menyelidiki tingkat kultivasi Ye Xuan. Tingkat kultivasinya tidak lemah, tetapi kekuatan spiritualnya terlalu lemah. Oleh karena itu, kekuatannya secara keseluruhan setidaknya satu tingkat lebih lemah daripada Pangeran Feng Xiao. Ao Gu menunjukkan ekspresi tidak senang di wajahnya. Pangeran Feng Xiao, tidak ada tradisi di keluarga kerajaan Void yang mengajarkanmu untuk tidak menghormati raja. Pangeran Feng Xiao mengerutkan bibirnya dan mencibir, Feng Xiao tidak bermaksud tidak sopan. Aku hanya mengikuti tradisi keluarga kerajaan Void dan menantang tamu terhormat dalam adu kekuatan. Tentu saja, aku akan diukur dan aku berjanji tidak akan membasminya. Xiang Ling menjadi semakin marah, dan membanting meja dengan marah dan berkata, aku akan melawanmu. Pangeran Feng Xiao berbalik, tersenyum seperti angin musim semi, dan berkata, wanita suci Phoenix S, mengapa kau harus melindungi orang yang lemah seperti dia? Biarkan aku memberinya pelajaran untukmu. Mungkin dia akan menyadari kerendahan hatinya sendiri, yang akan baik untuknya. Titik titik titik, titik titik titik. Kau, Xiang Ling sangat marah hingga alisnya terangkat. Dia mengabaikan nasihat para tetua istana Seng Sui dan hendak berdiri sambil menekan meja anggur. Ye Xuan dengan cepat mengulurkan tangan dan memegang tangannya, sambil tersenyum dan berkata, karena Pangeran Feng Xiao ingin bertanding, aku tidak bisa menolaknya. Aku hanya tidak tahu di mana Pangeran Feng Xiao ingin bertanding. Pangeran Feng Xiao segera mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya ke tanah, melepaskan lingkaran energi hampa yang menutup radius 10 kaki. Ia berkata, tempat ini tidak perlu besar. Tempat ini sudah cukup. Ye Xuan siap berdiri dan memasuki tempat untuk menerima tantangan. Xiang Ling berkata dengan gugup dan suara rendah, kakak, lukamu. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Ye Xuan menepuk punggung tangannya, berdiri dan melangkah ke dalam lingkaran energi hampa. Ekspresi Pangeran Feng Xiao menjadi semakin sombong, dan dia mencibir, aku tidak menyangka kau punya nyali untuk melawanku. Kekuatan spiritualmu hanya setengah dari kekuatanku, jadi bagaimana kau bisa begitu percaya diri untuk bersaing denganku? Untuk menghadapimu, aku tidak butuh kekuatan supernatural. Pedang saja sudah cukup. Ye Xuan mengeluarkan pedang kunpeng, memutarnya, dan menancapkannya ke tanah dengan sarungnya, menatapnya sambil tersenyum. Pangeran Feng Xiao tertawa dan mendengus, beraninya kau menyombongkan diri. Nanti kalau kau malu, jangan salahkan aku karena memukulmu terlalu keras. Kau yang memprovokasiku duluan. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membasmimu. Orang mati akan diingat, tetapi orang yang tidak berguna akan dibenci. Baiklah, silakan. Akhir-akhir ini aku berlatih pedang, dan aku memperoleh beberapa wawasan baru tentang ilmu pedang. Aku mulai mengeksplorasi ilmu pedangku sendiri. Hari ini adalah waktu yang tepat bagiku untuk mencobanya dan melihat hasilnya. Ye Xuan memegang gagang pedang di depannya dengan kedua tangan, berdiri di sana dengan tenang, dengan semua ujung pedangnya ditarik, seperti orang biasa, tanpa aura mendominasi. Keadaan ini adalah sesuatu yang disadarinya secara bertahap setelah jiwanya terluka, dan dia telah mendekati keadaan tertinggi kembali ke alam di alam ilmu pedang. Ketika memasuki dan keluar dari kembali ke kesederhanaan, yang terjadi hanyalah kembalinya kesederhanaan ilmu pedang. Sekarang auranya telah kembali ke keadaan semula, seolah-olah dia adalah orang yang tidak pernah berlatih bela diri. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Tampaknya ada kekurangan di mana-mana dan dia dapat dibasmi hanya dengan satu tamparan. Namun karena ada kekurangan di mana-mana, dia tidak tahu kekurangan mana yang harus diserang. Ketika Pangeran Feng Xiao mendengar kata-kata Ye Xuan, dia mencibir daerah pedang yang omong kosong, kekuatan tak terbatas di dunia ini adalah segalanya. Teknik pedang yang omong kosong, aku bisa menghancurkanmu menjadi lumpur dengan satu pukulan. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan suara gemuruh yang keras, dan energi hampa di tubuhnya meledak.
Dia berubah menjadi dewa perang hampa, dan energi hampa membakar tubuhnya seperti api. Lihat adegan ini. Mata keluarga kerajaan Void yang hadir semuanya terbuka lebar, dan mereka berseru api ibel abis. Itu sebenarnya adalah api ibel abis. Tidak heran Raja Bupati sangat menghargai putra sulung ini, dan dia benar-benar memperoleh kekuatan hukum Kaisar Abis. Di hati keluarga kerajaan Void, Kaisar Abis merupakan raja terkuat dan dewa tertinggi. Kekuatan hukum yang dimiliki oleh Kaisar Abis adalah api ibel abis. Api ibel yang kuat yang membakar dari alam batu dalam hingga ke kehampaan di luar domain. Selama kultivasinya cukup kuat, ia bahkan dapat membakar dinding kristal kehampaan. Bahkan dapat membakar dinding kristal hampa yang dibangun oleh hukum. Kekuatan hukum mengerikan macam apa ini? Semua anggota keluarga kerajaan Void yang hadir terkejut saat melihat api ibel abis, bahkan Raja Aogu pun tidak terkecuali. Hukum Kaisar Abis. Banyak orang tidak akan pernah melihat hukum sekuat itu seumur hidup mereka. Sekarang, hukum yang sangat kuat ini benar-benar ada di tangan Pangeran Feng Xiao. Setiap anggota keluarga kerajaan Void dapat membayangkan betapa kuatnya Pangeran Feng Xiao. Pangeran Feng Xiao mengangkat kepalanya dengan sikap sombong dan berkata, "Kau juga sudah mendengarnya. Apa yang kumiliki adalah hukum Kaisar Abis. Kau mungkin tidak akan pernah melihat hukum setingkat ini sekalipun dalam hidupmu. Sekarang setelah kau melihatnya, kau seharusnya merasa terhormat bahkan jika kau kalah." Ekspresi Ye Xuan tenang. Bahkan ketika dia mendengar keluarga kerajaan Void mendiskusikan hukum api ibel abis padanya, dia tetap tenang. Itu hanya hukum Kaisar Abis, jadi kenapa? Mengenai hukum orang kuat kuno, Ye Xuan telah melihat lebih dari satu. Hukum dari dua ahli pedang tertinggi telah muncul di hadapannya. Jika dia mau, dia bahkan dapat mengambil hukum dari dua ahli pedang tertinggi sebagai miliknya. Karena saya pernah melihatnya sebelumnya, tidak ada yang mengejutkan. Pangeran Feng Xiao tertawa dingin dan berkata, "Hukum Kaisar Abis telah meletus. Aku takut aku tidak akan mampu menahan diri dan mungkin tidak dapat menepati janjiku untuk tidak membasmimu. Aku akan bermurah hati dan memberimu kesempatan untuk hidup. Jika kau berlutut dan mengakui kekalahan padaku sekarang, aku akan membiarkanmu pergi." Ye Xuan menggelengkan kepalanya pelan, mengulurkan tangannya dan mengaitkan jari-jarinya, berkata cepatlah. Jangan buang-buang waktu. Melihat reaksi Ye Xuan, semua anggota keluarga kerajaan Void yang hadir berbisik, ras manusia ini benar-benar tidak tahu bagaimana cara hidup dan mati. Menurutku dia tidak tahu seperti apa sosok Kaisar Abis itu. Setelah melihat hukum Kaisar Abis, api ibel abis, dia bahkan tidak berlutut dan memohon belas kasihan. Ini sama saja dengan mencari kematian. Bagaimana jika kekuatan api ibel abis terlalu besar dan membakarnya sampai mati? Apakah dia akan menjadi musuh istana Seng Sui? Saya melihat bahwa ras manusia ini memiliki hubungan dekat dengan orang suci istana Seng Sui. Ye Xuan tampak acuh tak acuh dan mengaitkan jarinya. Tindakan ini benar-benar membangkitkan amarah di mata Pangeran Feng Xiao. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak bisa berhenti. Pangeran Feng Xiao mendengus dingin, perlahan mengangkat telapak tangannya, dan memadatkan hukum api ibel jurang di atas telapak tangannya. Api ibel jurang terbakar hebat, dan pisau api ibel hukum sepanjang 10 kaki muncul darinya. Pedang api ibel, basmi mereka semua. Pangeran Feng Xiao berteriak dengan suara yang dalam dan menebas dengan pedangnya. Ye Xuan menatap pedang api ibel dengan tenang, tanpa aura atau ketajaman yang terpancar dari tubuhnya. Sampai pedang api ibel menebas kepalanya, kilatan cahaya seperti pedang tiba-tiba bersinar di matanya. Melarikan diri dari pedang. Dengan suara rendah dan riang, sosok Ye Xuan bergetar, dan dia lolos dari tebasan pedang api ibel seperti awan putih yang tertiup angin, dan kemudian membasmi orang di dunia fana. Titik titik titik. Titik titik titik. Dentang. Pedang Kunpeng terhunus, lalu dia mengambil langkah dewa dan menusukkannya dengan pedang. Cahaya pedang yang terang itu menyambar bagaikan cahaya dewa, begitu tajam dan menyilaukan sehingga semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk menutup mata mereka dengan tangan. Raja Yelin merasakan kengerian pedang itu, matanya melebar, dan dia hampir ingin menyerang, tetapi pada saat dia bereaksi, sudah terlambat. Pedang itu melintas dengan cepat, dan Ye Xuan sudah berada di belakang Pangeran Feng Xiao, perlahan-lahan memasukkan kembali pedang Kunpeng ke dalam sarungnya. Terlalu cepat. Pedang ini terlalu cepat. Semua orang yang hadir berseru dalam hati, bahkan Raja Yelin tidak terkecuali. Sebagai Raja Dewa yang kuat, ketika cahaya pedang muncul, dia langsung menyadari bahwa pedang ini sangat mengerikan hingga dapat membasmi Pangeran Feng Xiao seketika. Pada saat itu, dia mengepalkan tinjunya dan ingin menyelamatkan putranya, tetapi hampir pada saat yang sama, dia menyadari bahwa pedang itu begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Di tengah bunyi bilah pedang bergesekan dengan sarungnya, terdengar 2 kali bunyi tik-tik darah yang jatuh ke tanah. 2 tetes darah jatuh ke tanah. Darah itu mengandung energi kehampaan berwarna ungu tua.
Energi kehampaan itu terbakar, dan membakar darah hingga kering dalam sekejap mata, meninggalkan dua bunga darah hangus di tanah. Semua penonton yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Pangeran Feng Xiao, hanya melihat bekas pedang pada baju besi keratin di sisi leher Pangeran Feng Xiao, dengan darah muncrat keluar dari bekas pedang itu. Pangeran Feng Xiao membelalakkan matanya lebar-lebar karena terkejut. Ia menyentuh sisi kanan lehernya dengan tangannya, lalu meletakkannya di depannya dan mengamatinya. Darah keluarga kerajaan Void. Dia menatap darah di telapak tangannya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kamu kalah. Kata-kata samar Ye Xuan datang dari belakangnya. Kentut, Pangeran Feng Xiao meraung marah, meletus dengan api ibel yang mengerikan, dan ingin bertarung lagi. Ye Xuan tampak acuh tak acuh saat berjalan menuju tempat duduknya, sambil berkata Raja Yelin, awasi pangeranmu dengan saksama. Jika kau memaksaku menggunakan pedang kedua, aku tidak akan bertanggung jawab jika kau mati. Raja Yelin tampak sangat tidak senang, tetapi dia juga tahu bahwa jika dia tidak mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk serangan pedang itu, dia bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan. Lagi pula, akan sangat memalukan untuk ikut campur dalam persaingan di depan Raja Aogu. Raja Yelin berteriak dingin kembali ke sini. Pangeran Feng Xiao tidak mau menerima ini, matanya hampir menyemburkan api, tetapi setelah melihat sorot mata Raja Yelin, dia tidak berani marah lagi. Dia menggertakkan giginya dan berjalan kembali ke tempat duduknya. Dia masih menolak untuk menyerah, dan menggertakkan giginya dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua ayah, aku menolak untuk menerimanya. Aku memiliki hukum Kaisar Abis, dan aku tidak bisa kalah dari manusia. Diam, kau bahkan tidak mengerti pedang yang baru saja dia gunakan. Alam Jiushu memang rumah bagi banyak ahli pedang. Jika dia bermaksud membasmimu saat menggunakan pedang tadi, aku bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menyelamatkanmu. Raja Yelin mendengus. Pangeran Feng Xiao tentu saja tidak akan curiga bahwa Raja Yelin berbohong kepadanya. Setelah mendengar ini, dia tercengang dan berkata dengan heran tidak mungkin, kesadaran ilahi manusia ini jauh lebih lemah dariku, bagaimana mungkin bisa begitu kuat. Melihat situasinya, pasti ada alasan lain mengapa kekuatan spiritualnya rendah. Mungkin juga dia sengaja menyembunyikan kekuatan spiritualnya, tebak Raja Yelin. Ye Xuan duduk kembali di kursinya, dan kembali ke keadaannya yang tidak mengesankan. Dia mengambil segelas anggur, menyesapnya, menatap Xiang Ling, dan tersenyum, sudah kubilang jangan khawatir. Xiang Ling, seperti saat dia masih kecil, bertepuk tangan dan memuji sambil tersenyum, hebat sekali. Di kursi utama, Aogu tertawa gembira dan berkata, kekuatan Tuan Muda Ye memang tak terduga, bukan begitu? Bupati. Ekspresi Raja Yelin awalnya agak jelek, tetapi setelah mendengar suara Aogu, dia langsung tersenyum dan menjawab, memang, ilmu pedang Guru Ye benar-benar membuka mataku. Aogu sangat gembira dan tertawa, Tuan Ye, dengan ilmu pedangmu, kau juga merupakan orang yang terbaik di dunia Jiushu, kan? Jika kita hanya berbicara tentang ilmu pedang, di mana peringkatmu di dunia Jiushu? Rata-rata, ketiga di dunia. Ye Xuan menjawab sambil tersenyum. Kalimat ini sulit dikatakan benar atau salah. Raja Yelin sangat khawatir dan bertanya sambil tersenyum jadi, di alam Jiushu, ada dua orang yang lebih kuat yang alam pedangnya lebih tinggi darimu. Ye Xuan mengangguk dengan serius dan menjawab ya, memang ada dua orang yang alam pedangnya lebih tinggi dariku. Tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan. Hanya ada dua orang ahli pedang yang hebat. Raja Yelin terus menatap mata Ye Xuan, mencoba melihat sesuatu dari mata itu, tetapi setelah mengamatinya sebentar, dia merasa bahwa jawaban Ye Xuan tadi tidak tampak seperti kebohongan. Kedengarannya seperti benar-benar ada dua pendekar pedang di alam Jiushu. Tanggapan beragam ini membuatnya meragukan kekuatan Jiushu Realm. Setelah perjamuan, Raja Yelin segera meninggalkan aula kerajaan dan dengan cepat memasuki area terlarang keluarga kerajaan Void, memasuki istana paling misterius keluarga kerajaan Void untuk melihat rahasia yang tercatat di sana. Pangeran Feng Xiao tidak mau menyerah, jadi dia mengejarnya dan berkata di belakangnya, ayah, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Diam, Raja Yelin mengangkat tangannya untuk menyela, menatap mural yang diukir di dinding istana terlarang tanpa berkedip. Ayah, apa ini? Pangeran Feng Xiao juga melihat isi mural itu dan melihat seorang manusia memegang pedang. Raja Yelin berkata dengan ekspresi serius ini adalah pertama kalinya keluarga kerajaan Void bertarung melawan 9 provinsi. Ini adalah rahasia terbesar dalam keluarga kerajaan Void. Bahkan Raja pun tidak diizinkan memasuki istana ini. Di sini, Pangeran Feng Xiao menunjuk ke arah manusia yang memegang pedang di mural itu dan mengerutkan kening. Seperti yang diharapkan, alam Jiushu memang kaya akan ahli pedang. Dulu seperti ini, dan sekarang masih seperti ini. Raja Yelin menatap manusia yang memegang pedang di mural,
lalu teringat pedang yang dihunus Ye Xuan di perjamuan, dan matanya menjadi gelap. Pangeran Feng Xiao berkata dengan marah meskipun ilmu pedangnya sedikit lebih kuat, lalu kenapa? Apakah ayah masih takut padanya? Dengan kekuatan ilahi ayah, dia bisa membasminya dengan lambaian tangannya. Raja Yelin berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak mengerti inti persoalannya. Inti persoalannya adalah dia mengatakan ada dua pendekar pedang di Jiushu yang lebih kuat darinya. Jika itu benar, tidak akan mudah untuk menaklukkan Jiushu. Dia pasti berbohong. Orang kuat macam apa yang bisa muncul dari dunia spiritual tingkat rendah di alam Jiushu? Saat Pangeran Feng Xiao berbicara, niat membasmi terpancar di matanya. Dia menyentuh bekas luka pedang di lehernya, kebencian membuncah di hatinya. Dia berkata dengan suara dingin, ayah, kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Kita harus segera membasminya, mencabut jiwanya dan menyiksanya, dan kemudian kita akan tahu segalanya. Mata Raja Yelin berangsur-angsur menjadi gelap, dan dia berkata perlahan, umat manusia ini ditunjuk sebagai utusan oleh Aogu, dan aku tidak ingin menggunakan cara yang begitu drastis. Namun, umat manusia ini menjadi semakin sulit untuk dihadapi, dan aku harus lebih tegas. Ayah, aku sendiri yang akan memimpin pengawal. Pangeran Feng Xiao menawarkan diri. Raja Yelin mengangkat tangannya untuk menyela dan berkata, tidak, bahkan jika kita ingin membasminya, keluarga kerajaan Void tidak dapat melakukannya secara terbuka. Kita dapat bertarung secara rahasia, tetapi kita tetap harus menjaga nama baik raja keluarga kerajaan Void di depan umum. Apa yang ingin diselamatkannya bukan hanya wajah Aogu, melainkan juga wajah raja dari keluarga kerajaan Void. Ini melibatkan stabilitas kekuatan kerajaan dari keluarga kerajaan Void. Jika keagungan Void Royal Monarch, simbol kekuasaan kerajaan, dihancurkan, akan sulit untuk membangunnya kembali di masa mendatang. Oleh karena itu, kita perlu mempertahankan keuntungan dalam hal ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Pangeran Feng Xiao sambil mengerutkan kening. Kau tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Aku akan membiarkan Raja Naga Hitam melakukan pekerjaannya. Saat Raja Yelin berbicara, seekor unicorn malam muncul di belakangnya, mengeluarkan raungan, dan terbang menjauh dari area terlarang. Malam, Xiang Ling tinggal di halaman yang disewa Ye Xuan hingga larut malam, dan hanya pergi dengan enggan ketika para tetua istana Seng Sui datang mendesaknya untuk pergi. Orang-orang dari istana Seng Sui pergi belum lama ini. Ye Xuan tiba-tiba merasakan aura kuat mendekat. Matanya terfokus dan dia segera menghunus pedangnya dan menusukkannya keluar jendela. Wah, jendela-jendelanya pecah. Sebuah bola energi naga melesat ke dalam ruangan, menghancurkan seluruh rumah hingga rata dengan tanah. Sebelum rumah itu runtuh, Ye Xuan melangkah keluar pintu dan melihat Raja Dewa Naga Hitam di halaman. Dia bercanda, apakah Raja Yelin putus asa? Dia akan mengambil tindakan di kota Raja Abis. Raja Dewa Naga Hitam tidak menanggapi, tetapi langsung menyerang dengan telapak tangannya. Naga jahat itu meraung dan berguling-guling di halaman, menciptakan tekanan kuat yang menyelimutinya. Ye Xuan mengayunkan pedangnya dan bertarung dengannya, mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi dia menghadapi Raja Dewa yang kuat. Bahkan jika dia mengeluarkan kekuatan terkuatnya, dia masih tertekan. Energi naga ajaib melonjak dan membentuk naga ajaib, menjerat Ye Xuan. Ye Xuan segera berlatih teknik jiwa Kaisar 9 Surga untuk memurnikan energi naga ajaib. Pada saat yang sama, naga jahat itu bercokol di pelataran, mengubah semua hukum di seluruh ruangan menjadi hukum naga jahat, mengubah dunia ini menjadi rumahnya. Saat hukum langit dan bumi di sekitarnya terus berubah, kekuatan Raja Dewa Naga Hitam terus meningkat, dan kekuatan yang dikerahkannya menjadi semakin kuat. Setelah hukum seluruh ruang diubah, kekuatan seni jiwa Kaisar 9 Langit juga disegel dalam tubuh Ye Xuan. Ye Xuan masih dapat terus berlatih seni jiwa Kaisar 9 Surga, tetapi kekuatan seni jiwa Kaisar 9 Surga terperangkap di dalam tubuhnya dan tidak dapat memengaruhi kekuatan di luar tubuhnya. Kekuatan Raja Dewa Naga Hitam dikerahkan sepenuhnya, mengubah seluruh ruang menjadi tanah kelahirannya. Di ruang ini, setiap hukum adalah hukum naganya. Dia mengendalikan segalanya di sini, dan tidak ada seorang pun yang dapat menentang keinginannya. Pada saat ini, Ye Xuan akhirnya merasakan kengerian dari Raja Dewa yang kuat. Bahkan jika dia mengerahkan tubuh abadi Dewa Pejuang secara ekstrim, dia tidak dapat menahan kekuatan telapak tangan Raja Dewa. Setelah Xiang Ling pergi, dia sesekali menoleh ke belakang. Ketika dia tidak bisa lagi melihat halaman tempat tinggal Ye Xuan, dia berdiri dan menunggu sebentar. Tiba-tiba, dia melihat naga ajaib muncul dan bergegas kembali. Dia bergegas keluar ke halaman dan melihat naga ajaib mengintai di halaman, membentuk penghalang yang mengisolasi seluruh halaman. Dia dengan cepat membangunkan roh Ice Phoenix dan menyerang naga itu dengan ganas. Naga dan semua yang ada di sekitarnya membeku menjadi es, tetapi kultivasinya sendiri lemah,
dan tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak dapat memengaruhi bagian dalam penghalang naga. Kakak, kakak, Xiang Ling berteriak panik dan terus menyerang. Para tetua dan pendeta istana Seng Sui datang dan menatap halaman dengan cemberut. Xiang Ling memohon tetua, tolong bantu aku menyelamatkan orang. Beberapa tetua istana Seng Sui mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Namun, menghadapi pria kuat dengan kekuatan Raja Dewa, bahkan jika mereka bergabung untuk menyerang, itu tidak akan terlalu efektif. Di dalam penghalang naga ajaib, Raja Dewa Naga Hitam mengangkat tangannya dan mencengkeram energi naga hitam, mencubit leher Ye Xuan, menekannya ke tanah, lalu mengeluarkan raungan kemarahan yang rendah dan jauh. Ye Xuan menggertakkan giginya, berusaha sekuat tenaga melawan kekuatan naga jahat, dan mengulurkan tangan untuk meraih bahu Raja Naga Hitam. Pada jarak sedekat itu, Ye Xuan semakin merasakan adanya aura aneh yang datang dari Raja Dewa Naga Hitam. Meskipun Raja Dewa Naga Hitam terjerat dengan energi naga ibel dan wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas, pada jarak sedekat itu, aura familiar Raja Dewa Naga Hitam tidak dapat disembunyikan sama sekali. Ye Xuan mengulurkan tangannya dan menekan wajahnya, berusaha sekuat tenaga mengaktifkan teknik jiwa Kaisar Sembilan Surga untuk melahap energi naga jahat di kepalanya. Pada saat energi naga ajaib menghilang, Ye Xuan akhirnya melihat wajah Raja Dewa Naga Hitam dengan jelas. Matanya tiba-tiba melebar dan dia berdiri di sana dengan linglung kamu. Tua Qin. Wajah Raja Dewa Naga Hitam yang tersembunyi di bawah energi naga ajaib tidak lain adalah Qin Taya. Pada saat ini, segalanya masuk akal. Mengapa tombak Haori jatuh di Gunung Changlang Kunsing, dan mengapa ada jejak pertarungan skala kecil di Gunung Changlang Kunsing? Karena embrio naga itu bertarung untuk tubuh Qin Taya tidak bertarung dengan lawan kuat lainnya, tetapi bertarung dengan dirinya sendiri, berjuang dan berguling-guling di tanah. Itulah sebabnya jangkauan jejak pertarungannya sangat kecil. Pada akhirnya, setelah embrio naga ibel berhasil terbentuk, tombak Haori tidak diperlukan lagi, jadi tombak Haori tidak dibawa pergi dan dibuang ke Gunung Bintang Changlang. Raja Dewa Naga Hitam hanya memiliki penampilan seperti Qin Taya, tetapi matanya penuh dengan niat membasmi yang haus darah. Dia mencubit leher Ye Xuan, berniat membasminya, dan juga mengendalikan energi naga ajaib untuk mengalir ke lautan kesadaran Ye Xuan, mencoba membasmi jiwanya. Ye Xuan tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan berhadapan langsung dengan Qin Taya, dan bertarung sampai mati, dan dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan mati di tangan Qin Taya. Leher Ye Xuan terjepit, wajahnya memerah, urat-urat di dahinya menonjol, air mata menggenang di matanya, dan dia meneriakkan nama yang belum pernah dia panggil sebelumnya kakek. Tepat pada saat ini, Raja Dewa Naga Hitam menggigil, sinar kejernihan melintas di matanya, dan tiba-tiba dia meraung, melompat tiba-tiba, dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia mencubit dirinya sendiri dan berjuang, dan kedua lengannya saling bertarung. Raungan, ledakan, Qin Taya berguling dan meronta dengan hebat, lalu memukul dengan telapak tangannya secara acak, mengakibatkan langit dan bumi runtuh serta retak di sekelilingnya. Tekanan pada Ye Xuan pun berkurang. Ia terbatuk 2 kali dan bangkit berdiri. Ia mengarahkan pedangnya ke arah Qin Taya yang dikelilingi oleh kekuatan naga, dan ingin membantu, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Jika dia menghunus pedangnya secara langsung, dia dapat membasmi manusia itu dan embrio naga, tetapi Qin Taya juga akan mati bersama. Qin Taya meronta dan berteriak, "Basmi aku! Basmi aku! Aku tidak sanggup lagi menahan kendali embrio naga ibel, cepat!" Ye Xuan baru saja melihat kejernihan di mata Qin Taya dan menyadari bahwa tekadnya belum sepenuhnya hilang. Dalam hal ini, bagaimana dia bisa membasminya? Hukum-hukum ilmu pedang dipadatkan pada pedang kunpeng, meledak dengan ujung tajam yang menembus langit. Namun, orang yang sedang bertarung dan bergelut dengan embrio naga di depannya adalah Qin Taya, kakek buyutnya yang masih memiliki hubungan darah. Ye Xuan tidak dapat menyerang dengan pedang ini, apapun yang dilakukannya. Dengan gertakan giginya yang terakhir, dia menerkam ke depan dan menahan Qin Taya, menggunakan teknik jiwa Kaisar Sembilan Surga untuk secara paksa melahap dan memurnikan embrio naga ibel. Mengaum, janin naga ibel meraung dan mengamuk, mengubah hukum langit dan bumi untuk memblokir seni jiwa Kaisar Sembilan Langit. Qin Taya bertarung melawan embrio naga ibel. Kekuatan kedua belah pihak saling beradu, menyebabkan hukum ruang di sekitarnya berubah berulang kali, berganti-ganti antara hukum asli dan hukum naga ibel. Begitu hukum dunia sekitar menjadi hukum naga ibel, seni jiwa Kaisar Langit Sembilan tidak akan ada gunanya sama sekali. Hanya ketika Qin Taya bertarung untuk mengendalikan tubuh fisik dan menyebabkan hukum berfluktuasi, seni jiwa Kaisar Sembilan Surga dapat menembus blokade hukum dan melukai embrio naga ibel. Ketiga pihak berjuang sekuat tenaga. Dalam pertarungan kekuatan hukum, Ye Xuan secara tidak sengaja menemukan rahasia halus janin naga ajaib yang mengubah asal-usul hukum dunia.
Sebelum hukum asli dunia berubah menjadi hukum naga ajaib, keadaan hukum yang menakjubkan muncul di tengahnya. Hukum yang seperti kekacauan, benar, itu adalah hukum yang seperti kekacauan. Proses perubahan hukum oleh embrio naga ibel adalah dengan terlebih dahulu mengubah hukum asli dunia menjadi hukum chaos, kemudian mengubahnya menjadi hukum naga ibel. Nama resmi hukum kacau adalah hukum primordial, yang merupakan keadaan hukum paling awal. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba menyadari kekuatan sejati yang dimiliki oleh Raja Dewa, yaitu kekuatan untuk mengembalikan hukum asli dunia ke keadaan semula. Namun ada perbedaan antara memahami dan menguasai. Meskipun Yesuan mengetahui rahasia alam Raja Dewa, dia tetap tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan ini. Sekarang bukan saatnya untuk memahami keadaan pikiran, realisasi yang tiba-tiba ini hanya masalah sesaat. Yesuan linglung sesaat, lalu dia ingin memusatkan seluruh perhatiannya untuk menekan embrio naga ibel. Terlebih lagi, setelah kesadaran mendadak ini, Yesuan juga menemukan cara untuk menahan embrio naga. Meskipun dia belum menguasai kekuatan untuk mengubah hukum asli dunia menjadi hukum primordial, saat dia berada di Rerun Dewa Pedang dalam batu, dia pernah berlatih untuk mengasimilasi hukum primordial yang kacau ke dalam hukum ilmu pedang. Ini sebenarnya adalah langkah kedua untuk mengubah hukum-hukum dasar dunia. Tidak ada gunanya mengambil langkah kedua tanpa menguasai langkah pertama. Namun, dalam beberapa kasus khusus, langkah pertama dapat dilewati. Misalnya, seseorang telah mengambil langkah pertama dan mengembalikan hukum asli dunia ke hukum primordial. Dan sekarang, embrio naga ibel telah melakukan langkah ini. Tentu saja, keberadaan hukum-hukum primordial itu sangat singkat, begitu singkatnya sehingga tidak dapat dideteksi dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal, dengan kultivasi Yesuan atas jalan ilahi surga, dia tidak dapat melihat hukum purba sama sekali, karena saat hukum itu muncul, hukum itu langsung berubah menjadi hukum naga ibel. Alasan mengapa dia bisa melihat hukum primordial adalah karena Kintaya sedang bertarung melawan embrio naga ibel, yang menyebabkan hukum di sekitarnya terus berubah antara hukum asal, hukum primordial, dan hukum naga ibel, yang secara tak terlihat meningkatkan waktu keberadaan hukum primordial. Karena alasan inilah Yesuan tiba-tiba melihat keberadaan hukum primordial. Yesuan tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan hukum asli dunia ke hukum primordial, tetapi dia dapat mengasimilasi hukum primordial ke dalam hukum ilmu pedang. Kini, hukum primordial sudah siap, dan meski hanya ada sesaat, ia dapat dicoba. Yesuan segera melepaskan hukum ilmu pedang dan mulai mengasimilasi hukum kekacauan primordial. Awalnya tidak berjalan mulus, sebab hukum-hukum primordial itu hanya ada dalam waktu yang sangat singkat, begitu singkatnya hingga cepat berlalu. Yesuan terus mencoba, mengingat wawasan yang diperolehnya dari berlatih di Rerun Dewa Excalibur di batu, dan mencoba lagi dan lagi. Akhirnya, pada saat hukum primordial muncul, hukum pedang terbang, menangkap hukum primordial, dan segera mulai mengasimilasinya. Hukum Taichu dipandu oleh hukum pedang, dan sifatnya sedikit berubah, menunjukkan ketajaman hukum pedang. Perubahan kecil inilah yang mencegah hukum primordial ini berubah menjadi hukum naga jahat. Kaisar Binatang Kunpeng pernah berkata bahwa Raja Dewa dapat mengubah hukum apapun di dunia kecuali hukum Anda. Hukum pedang adalah hukum yang dimiliki Yesuan. Hukum ini memiliki pemilik. Embrio naga ibel memiliki kekuatan Raja Dewa dan dapat mengubah hukum apapun di dunia, kecuali hukum pedang, yang sudah memiliki pemilik. Oleh karena itu, hukum primordial ini hanya diasimilasi oleh hukum pedang sebesar 1%, dan itu sudah di luar kendali embrio naga ibel. Jika Anda menguasai hukum primordial pertama, Anda akan menguasai hukum kedua, ketiga, dan seterusnya. Yesuan menguasai hukum-hukum primordial satu per satu. Dia tidak berusaha untuk mengasimilasi semuanya ke dalam hukum-hukum pedang. Keberhasilan terbesarnya adalah mencegah hukum-hukum tersebut berubah menjadi hukum-hukum naga ajaib. Melalui percobaan yang berulang-ulang, teknik Yesuan dalam menguasai hukum Taichu menjadi semakin mahir, dan ribuan hukum Taichu diasimilasi ke dalam hukum pedang. Tentu saja, bahkan jika dia mengasimilasi 10.000 hukum primordial, jumlah itu masih tidak seberapa dibandingkan dengan hukum naga yang dikendalikan oleh embrio naga. Kalau kita hanya melawan hukum, tidak ada peluang untuk menang. Namun, Yesuan tidak pernah menyangka akan melampaui embrio naga ibel dalam hal kekuatan hukum. Alasan mengapa ia menangkap hukum primordial adalah untuk menemukan cacat di ruang angkasa langit dan bumi sehingga seni jiwa Kaisar Sembilan Langit dapat melukai embrio naga ibel. Puluhan ribu hukum primordial yang berasimilasi membentuk celah, yang memungkinkan seni jiwa Kaisar Jiuxiao melewati blokade dan mulai menyempurnakan embrio naga ibel. Embrio naga ibel melihat bahwa kekuatannya sendiri menguap sedikit demi sedikit di bawah penyempurnaan seni jiwa Kaisar Sembilan Langit, dan ia meraung marah. Ia ingin mengendalikan tubuh Kintaya untuk melarikan diri, tetapi bertemu dengan perlawanan putus asa Kintaya. Sesaat kemudian, di bawah ancaman seni jiwa Kaisar Sembilan Langit, janin naga ibel meraung,
bergegas keluar dari tubuh Qintaya, dan berubah menjadi naga ibel yang terbang menjauh. Seluruh naga ibel keluar dari kepala Qintaya, seolah-olah telah mengambil sebagian besar vitalitasnya. Keinginan Qintaya melemah dan dia pingsan. Ye Xuan segera mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri dan memeriksa lukanya. Kakek buyut. Penghalang naga ajaib menghilang, Xiangling bergegas masuk, dan bertanya sambil menangis, apa yang terjadi dengan kakek? Pasti karena dia terlalu lama dikendalikan oleh embrio naga ibel, dan jiwanya sangat lemah. Sekarang bukan saatnya untuk menangis. Ye Xuan meraih salah satu lengan Qintaya, meletakkannya di lehernya, membantunya berdiri, dan berkata dengan cemas cepat. Cari tempat yang aman bagi kakek untuk sembuh. Bisakah kita pergi ke halaman tempat istana Seng Sui berada? Baiklah, tidak akan ada yang berani pindah ke sana. Xiangling setuju tanpa bertanya terlebih dahulu kepada para tetua istana Seng Sui, lalu meletakkan lengan Qintaya yang lain di bahunya, dan membantu Qintaya berjalan keluar bersama Ye Xuan. 1410